Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi alladhi ja'alallahu wa iyyakum min ummati sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa pagi-pagi kita tidak bersama para ulama, tidak bersama orang-orang soleh, tapi pagi hari ini kita bersama para guru-guru kita, yang mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur sehat walafiat. Al-hadratul mukarramun wal muhtaramun, sahibul majlis al-khair wal barakah, Al-Habib Muhammad Al-Baqir Ibn Ahmad Ibn Hamid, yang mudah-mudahan beliau selalu dan selalu panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Habib Saleh bin Umar bin Saleh bin Ahmad bin Jindan, yang beliau telah hadir dari Banyuwangi sampai ke negeri Ternate sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan datang kepada kita sekalian di negeri Ternate ini, yang dibawa dari Banyuwangi sampai dengan di sini. Mudah-mudahan semua jadi Habib Saleh juga, insya Allah. Jadi orang-orang yang soleh semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Al-Habib Abdurrahman bin Kamil yang juga hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan beliau juga panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu yang telah beliau ajarkan ke masyarakat mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Dan special edition ceritanya pagi hari ini kita bersama daripada pemimpin kita yang ada di kota Ternate. Alhamdulillah, Bapak Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman, yang beliau hadir di tempat ini salah satu bukti bahwa pemerintah kota Ternate dan warga kota Ternate adalah semua pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan mudah-mudahan kota Ternate menjadi kota pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para habaibna, para kubar, para salihin, para masyayikh yang telah hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan semua kehadiran antum semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid adalah suatu peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan saudara rahimakumullah, maulid ada di mana-mana diperingati. Baik di masjid, baik di musala, baik di majlis, baik di tempat-tempat yang komunitas apapun mereka, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan untuk ada sebuah yang disebut dengan ba'ith dalam kitab Sabilul Dikdikar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Ibn Muhammad Al-Haddad Adab Sulukul Murid. Di situ saudara rahimakumullah, bab pertama daripada bab ba'ith, bab pembangkitan. Kalau kita mau yang namanya bangkit, mesti ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada hal yang bisa bangkitin kita, yang motivasi kita. Siapa yang bisa memotivasi diri kita? Sayyidul Wujud Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hati kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di negeri kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangkit itu semua untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada Rasulullah di rumah kita, nggak ada Rasulullah di jalanan-jalanan kita, nggak ada Rasulullah di negeri kita, jauh dari kita punya motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dulu waktu yang namanya perang salib, dibikin yang namanya perayaan Maulid, mereka semua para pasukan-pasukan Islam membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dimenangkan oleh Allah taala orang-orang Islam karena mereka enggak lupa nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mereka dititipkan kemenangan oleh Allah taala, mereka bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bukan main. Baru berasa dahsyat ini yang kita bawa. Yang kita bawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa maksudnya biar ada di jalan-jalan kita? Maksudnya apa yang ada di rumah-rumah kita? Bawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke setiap tempat yang kita ada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqillah haitsuma kunt, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana aja engkau berada. Bagaimana kalau orang bisa bertakwa? Enggak bisa jalan tersebut illa kecuali orang tersebut lewat jalannya Sayyidul Muttaqin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lewat jalan yang lain enggak bisa. Mau bertakwa kepada Allah taala mardud, enggak diterima oleh Allah taala. Seandainya enggak pakai jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa Rasulullah, ajaran Rasulullah di rumah kita. Kita bawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua tempat yang ada. Hadza bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya enggak bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tariq wa tariqatul jannatul ilm. Semua itu ada jalannya. Jalannya surga adalah ilmu, saudara rahimakumullah. Ini majlis dakwah. Ini majlis tablighul akhbar. Belum yang namanya bisa betul-betul pengaruh, yang namanya bisa merubah masyarakat dengan baik. Kalau seandainya durus atau pengajian-pengajian yang lekar-lekaran di situ belum baik, pengajian-pengajian rutin di situ belum terbaiki, saudara rahimakumullah. Kita cuma hadir yang tabligh akhbar, kita cuma hadir yang majelis-majelis besar, tapi durusnya di situ nggak kita ikuti, saudara rahimakumullah. Ini akan jadi ketimpangan, nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, saudara rahimakumullah, seimbangin nih majelis dakwah, nih majelis tabligh. Maka dari itu majelis ta'lim yang ada di masjid, yang ada di rumahnya para habaibna, para ustadzuna, para masyayikhna, yang ada di majelis ta'lim mereka, yang dimanapun, hadirin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu, saudara rahimakumullah, biar di situ benar-benar ada dakwah, ada tarbiyah. Ini bersifat dakwah,
tarbiyah itu yang bersifat pendidikan, saudara rahimakumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni bu'ithu mu'alliman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni bu'ithu liutammima lakum liutammima makarimal akhlak. Biar benar-benar ada fungsional. Itu punya guru siapa? Gurunya ane guru, gurunya ane guru-guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar punya guru yang benar-benar. Ya, jangan di situ saudara rahimakumullah orang berguru tapi tidak pakai adab guru. Nauzubillah min zalik. Enggak pakai adab ta'limul muta'allim wala syai' wala syai'. Dia sembarangan saudara rahimakumullah. Ntar nemplok sono, ntar ada guru yang bisa terbang, lewat lagi, yang terbang aja deh, ya kan. Ntar yang bisa ganti warna, ganti lagi gurunya, ya kan, yang bisa ganti warna. Oh, ntar satu lagi gurunya punya UFO, ntar ikut lagi guru yang punya UFO, ya kan. Ini enggak istiqamah. Nauzubillah min zalik. Karena saudara rahimakumullah, hati-hati. Bainal ulama wal ummah mesti seimbang dua-dua, saudara rahimakumullah. Kalau seandainya tarbiyah di situ ada yang tidak diperhatikan, jelisnya di situ jelis yang sedikit, orang-orang yang sedikit, ini jadi masalah. Nauzubillah min zalik. Karena ketahuilah Sayyidil Wujud, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling senang yang namanya umatnya hadir di majelis ilmu. Engkau duduk di majelis ilmu, itu adalah suatu hal yang dicintai sekali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu suatu saat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di situ beliau ngajar nahu, ceritanya pagi-pagi ba'da subuh. Al-Habib Ali di situ belajar bahasa Arab apa segala macam. Pada saat lagi ngajarin ba'da subuh, padahal di situ majelis daripada majelisnya ala kulli hal. Tapi di situ saudara rahimakumullah, jangan kita iftikarin majelis yang kecil dan sebagainya. Pada saat di situ ada satu orang, yang satu orang tersebut lagi ngikutin pelajarannya Al-Habib Ali bin Muhammad. Pada saat lagi ngikutin pelajaran bahasa Arabnya Habib Ali bin Muhammad, yang namanya pagi-pagi, dia ketiduran. Bahasa Inggrisnya tasono, ya kan? Lagi pagi-pagi nih saudara rahimakumullah. Pada saat dia lagi ketiduran di pelajaran tersebut, tiba-tiba sallu ala Muhammad. Yang belakang belum kedengaran, sallu ala Muhammad. Pasti lagi ketiduran, dia mimpi. Ternyata di samping Habib Ali ada Rasulullah. Padahal cuma pelajaran bahasa Arab, saudara rahimakumullah. Ini pelajaran nahwu. Ternyata di samping Habib Ali lagi ngejar ada Rasulullah. Bangun dia langsung. Kaget hal tersebut. Ternyata nggak disepelekan, saudara rahimakumullah. Pelajaran-pelajaran yang menyepelekan orang baca kitab kuning di suatu tempat, yang di situ disepelekan orang lain, hati-hati disepelekan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada pentazrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia bangun, nggak sembarangan. Oh masya Allah, hadza saudara rahimakumullah. Nggak semua diceritain. Engkau tahu katanya, tadi ana mimpi di samping Habib Ali Habsyi ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang di situ ikut madras. Kalau di Talim di situ kan ada madras, ya, Ali bin Akar Sakran dan sebagainya. Itu dari jauh-jauh mereka ngikut, udah tua-tua ngikut. Kalau ditanya, kayak kau ngapain ikut majlis? Ngerti gak? Kagak, ya kan bahasa sini. Ngerti pelajarannya? Enggak. Tafsir wala fikih wala syai'in apa. Tapi apa tujuannya mau ikut? Biar husnul khatimah. Biar husnul khatimah. Yang tua-tua ikut ngaji bukan untuk yang namanya faham, tapi biar meninggal husnul khatimah. Ada seorang guru, yang tuh guru lagi ngajar. Pada saat lagi ngajar, muridnya tidur semua awalnya. Lagi ngajar, tuh guru, muridnya tidur. Ada beberapa yang bangun. Habis itu ditanya, ya Syekh, kenapa engkau tetap ngajar padahal tuh guru tidur? Terus saya bilang, ana nggak ngajarin kupingnya dia, yang ana ajarin tuh di dalam tulang rusuk sulbinya dia ada zuriyah kata. Di dalam dia ada anak cucunya. Ana bukan ngajarin dia, ana ngajarin anak cucunya nanti biar jadi orang-orang soleh. Akhirnya benar. Pada saat berapa tahun kemudian, anak cucunya yang di situ lagi ngaji ketiduran jadi anak-anak soleh, jadi ulama. Jadi kalau kita lagi ngaji tidur aja, jangan begitu juga, salah tafsir nanti kan. Bayangin, lagi ngaji ketiduran anaknya jadi ulama, banyak kejadian. Sallu ala Muhammad. Ikut ngaji, saudara rahimakumullah, guru-guru kita banyak, insya
Allah. Ikutin benar-benar, saudara rahimakumullah. Kalau kita nggak ikutin pelajaran-pelajaran mereka, nauzubillah min zalik, mau kemana kita? Ya, sementara nauzubillah min zalik, perusak moral sudah banyak, perusak akhlak sudah banyak. Ya, ini tenda Maulid Nabi Isra Mi'raj, ya, PHBI, perayaan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Muharram, Maulid Nabi, pembukaan, penutupan. Tapi majelis-majelis pesta itu setiap hari ada. Ini jadi persoalan, saudara rahimakumullah. Kalau bukan kita yang bangkitin, siapa lagi? Shallu ala Muhammad. Majelis-majelis pesta itu berapa banyak keringat maksiat keluar, saudara rahimakumullah. Berapa banyak para pemuda-pemuda, nauzubillah min zalik, mereka punya akhlak sudah dilepas, mereka punya moralitas sudah lepas, nauzubillah min zalik. Dari sini ayo kita perbaikin sama-sama. Hadir betah di majelis ilmu, hadir betah di majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir betah kita di majelis ilmu, ya, nanti dapat madad dari Rasulullah SAW. Ente dengerin pelajaran satu huruf aja pelajaran yang di situ didengarkan dengan itu punya kuping, dengan telinga, sir min asrarillah. Itu ada rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana satu pelajaran, bagaimana yang kamil, bagaimana yang sempurna kalau kita dengerin pelajaran, saudara rahimakumullah. Lebih afdal daripada ente wirid, lebih afdal dari segala macam. Mudah-mudahan majelis-majelis ilmu, salah satunya di sini, al khair wal barakah, semua dapat kebaikan, semua berbarakah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadir, niatkan hadir. Tapi kan majelis sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Niatnya bagaimana? Semua kita hadirin niat, insya Allah. Yang bisa kita hadirin, insya Allah. Semua kita hadirin, niat semua. Walaupun yang bisa dijamah yang ini, yang ini, yang ini, ya kan? Tapi niatkan semua hadir majelis ta'lim. Majelis ta'lim semua kita hadirin. Para guru belajar sama semua guru, saudara rahimakumullah, ya kan? Guru-gurunya, saudara rahimakumullah, mudah-mudahan juga lebih diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para ulama kita kualitasnya tidak turun, saudara rahimakumullah, karena pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di situ bikin yang namanya bikin perusahaan, tapi yang di sini bikin daripada usaha akhirat lebih susah. Perjuangan mereka luar biasa, saudara rahimakumullah. Maka dari itu pertahankan salik, pertahankan daripada salik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad Segaf Jeddah Al-Qutub di zamannya, beliau, saudara rahimakumullah, selain beliau punya aurat yang banyak, selain beliau punya yang namanya semua sanad, dia punya guru daripada maha guru, tapi di sela-sela beliau murojaah, mutolaah, saudara rahimakumullah, dari kitab yang adna ilal ital ka'ala, udah kayak baca wirid dengan hafalannya dia baca, saudara rahimakumullah. Maka dari itu jangan tinggalkan mutolaah, jangan tinggalkan murojaah, wahai para ulama, wahai para asatis, wahai para guru. Di sini alhamdulillah ada Ustaz Syarif Manuarfa, ya kan? Ada Ustaz, ada Habib Syekhan, ada banyak Ustaz di kantor belakang lagi banyak. Ini saudara rahimakumullah, para ulama kita banyak di tengah-tengah sini. Ya, mudah-mudahan ulama-ulama kita semua panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Pak Tauhid Sulaiman mencintai para ulama semuanya, menjaga para ulama semuanya, sampai dengan nanti dijaga terus sama Pak Tauhid, insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati guru mulia kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Habib Soleh bin Jindan, orang tua kita Al-Habib Soleh bin Syekh bin Hamid bin Syekh Solihain, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat kesolehan daripada barakah sesepuh kita Al-Habib Zaki Ali Idrus, Al-Habib Muhsin, Al-Habib Abdul Bari, Al-Habib Syekhon,
Pak Haji Tarno, dan kepada Bapak Wali Kota, ya, Bapak Tauhid Sulaiman, Habib Taufik, wa Ustaz Syarif, Al-Habib Fauzi, ya, Al-Habib Hamdi, ya, Ibu Syekh Abu Bakar bin Salim, dan seluruh para habaib yang saya muliakan, orang tua-tua kita yang hadir seluruhnya, ibu-ibu yang saya muliakan, saya cintai, saya hormati, adik-adik santri, ada dari Darul Falah, ada dari Al Khairat Sasa, ada dari TPQ Al Khair wal Barakah yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, kita beruntung di Ternate ini tersambung sanad kepada Al Habib Salim Asy-Syatiri. Di hadapan kita, Masya Allah, bertalaki langsung dengan seorang ulama yang dijuluki sebagai Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Ada, Bib, saya punya koleksi kitab Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Itu luar biasa kita melihat beliau berguru kepada para ulama, baik yang ada di Makkah Al-Mukarramah maupun yang ada di Ribat Tarim. Salah satu guru beliau yang banyak sekali beliau mengambil fawaid itu di kota Makkah adalah ayahanda dari Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Terutama di bidang tafsir sangat banyak sekali di situ. Jadi kesimpulan daripada sanad keilmuan Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu sama dengan Abuya lewat ayahnya, Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Saya ingin menggambarkan bagaimana kualitas ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah diundang dalam satu acara yang diadakan oleh Kementerian Kepemudaan di Saudi Arabia yang membahas tentang olahraga pada waktu itu. Diberikanlah semacam anjuran untuk Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki memberikan seminar ilmiah terkait olahraga. Dan penjelasannya terhadap olahraga itu sangat luar biasa dengan analisa Al-Quran dan hadis Rasul Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Bahkan Dr. Muhammad Abduh Al-Yamani mengusulkan, selesai beliau menyampaikan seminar ilmiah tersebut tentang relevansi antara olahraga dengan agama Islam dan perannya di dalam membangun pemuda muslim, dijadikan satu kitab, Silatul Riyadhah Biddin wa Dauruha fi Tansyi'i Asy-Syabab Al-Muslimin, yang artinya hubungan antara olahraga dan agama Islam dan perannya di dalam membangun pemuda muslim. Itu luar biasa beliau sampaikan dengan dalil-dalil, dengan tafsir-tafsir, dengan syuruh-syuruhul hadis terkait hubungan antara olahraga dengan agama Islam. Jadi agama Islam tidak melarang olahraga. Tapi beliau ingatkan di sini. Beliau mengatakan bahwa ar-riyadah wasilah wal ibadah ghayah. Olahraga itu perantara, tapi tujuan utamanya adalah ibadah. Dan beliau, saya pahami isyarat beliau mengatakan kalau olahraga yang sesuai dengan hukum, ya, kita lihat auratnya, tempatnya, tidak ada ikhtilat, kemudian diniatkan agar sehat ketika berolahraga untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, maka olahraga itu terhitung sebagai ibadah. Itulah yang dimaksud di dalam kitab usul fikih dikatakan al-hukmu li wasail hukmun lil maqasid. Jadi tujuan olahraga itu dua, al-quwwah was-sihah, untuk menjadikan fisik kita bugar dan sehat. Ini perintah dari Allah Ta'ala dan perintah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita umat Islam sehat dan bugar dan kuat. Salah satu isyarat di dalam hadis, ya, paman Nabi Sayyidina Abbas dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah wafat 279 Hijriah di dalam sunannya, pernah mengatakan, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'alullah, wahai Rasul, ajarkan padaku sesuatu
doa agar aku meminta kepada Allah. Maka Nabi menjawab, salillah al-afiyah, minta kepada Allah sehat dan afiat. Hari berikut beliau datang juga menyatakan pertanyaan yang sama, wahai Rasul, ajarkan kepadaku satu doa yang aku memohon kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, ya Abbas, ya Ammar Rasulillah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasul, mintalah kepada Allah sehat dan afiat di dunia maupun di akhirat. Maka ini tujuan olahraga yang pertama, yaitu membuat kita sehat. Nabi ajarkan doanya. Kita kalau doa harus minta apa? As-sehat wal afiyah, sehat dan afiat. Kemudian yang kedua, kuat. Di surat Al-Anfal ayat 60, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki ketika menafsirkan firman tersebut, a'iddu mastata'tum min quwwah, a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalian persiapkan diri kalian menghadapi musuh semampu kalian daripada kekuatan. Maka ditafsirkan oleh Nabi SAW, makna guwah di situ adalah ar-rimayah, memanah. Nah, memanah adalah satu bidang olahraga. Bahkan di dalam athar dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, di mana beliau mengatakan, alimu auladakum birrimayah wassibaha warrukub al-khail. Ajarkanlah anak-anak kalian birrimayah, memanah, dan ajarkanlah anak kalian berenang dan juga mengendarai kuda, rukub al-khail. Satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama pakar hadis di Syam bernama Al-Husain Sirajuddin, berjudul Muhammad Rasulullah. Itu disebutkan Nabi ketika berangkat dengan ibunya Sayyidah Aminah, di waktu beliau masih anak-anak, mampir ke kota Madinah, itu ada kolam renang. Jadi Rasulullah SAW setiap saat beliau pergi ke kolam renang tersebut, berlatih berenang, dan beliau adalah orang yang paling hebat di dalam berenang, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan bahwa berenang itu adalah sunnah. Salah satu sahabat diberikan julukan oleh Nabi Safinah, kapal. Ya, Safinah. Ya, dikisahkan di mana mereka melakukan satu perjalanan bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada sungai, sedangkan barang-barang yang dibawa sangat banyak. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya itu, namanya Mihran dalam satu riwayat, ayo bentangkan ridamu. Kemudian seluruh barang itu ditumpahkan, diletakkan di atas lidah tersebut. Kurang lebih ada 6 ekor unta yang memikul beban berat tersebut. Semua itu ditumpahkan, diletakkan di atas lidah. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mihran, ihmil ma'anta illa safinah, bawa ini barang-barang, kamu akan menjadi kapal. Subhanallah, dengan barokah doanya Nabi Muhammad, ya, dia mampu memikul barang-barang yang dimuat oleh 6 ekor unta, kemudian dia menyeberangi sungai layaknya kapal, maka dijuluki dengan Safinah. Bahkan Imam Suyuti menulis satu kitab yang membahas tentang sunnahnya berenang, berjudul Al-Baha fi Fadli Sibaha, ya, yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Kitab tersebut Imam Suyuti jelaskan secara spesifik bagaimana syariat Islam menganjurkan kita untuk bisa berenang. Tuh, apalagi orang Ternate malu tidak bisa berenang. Ya, yang tinggal di pantainya di hadapan mata, itu aib besar tuh. Dia di zaman kita masih anak-anak, kalau berenangnya kelas 6 SD baru bisa berenang, itu sudah aib. Ya. Di hadapan kita ada kolam renang raksasa, itu anak saya ajak jalan-jalan, dia bilang, apa? Ini kolam renang besar sekali. Bukan kolam renang, nah itu laut. Ya, baharun. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, rimayah, memanah. Ya, Imam Tobroni yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, bahkan menulis kitab tentang keutamaan memanah, berjudul Fadlur Ramyi wa Ta'limihi, keutamaan memanah dan mengajarkan memanah. Jadi memanah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada pemuda-pemuda, irmu Bani Ismail fa inna aba'akum kana ramiya. Wahai anak cucu Nabi Ismail, belajarlah memanah,
karena sesungguhnya leluhur kalian adalah orang-orang yang hebat di dalam memanah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Allah Ismail alaihissalam, salah satu nabi yang sangat hebat di dalam memanah. Dan sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, orang pertama yang tercatat sebagai orang yang pertama kali memanah di dalam peperangan dalam sejarah Islam. Irmi Sa'ad bi abi wa ummi, panahlah wahai Sa'ad demi ayahku dan ibuku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah rukub al-khail, mengendarai kuda. Itu juga sunnah. Tapi di zaman sekarang itu kendaraan, ya, bisa bawa motor, mobil dan sepeda. Itu adalah satu anjuran. Ibnul Qayyim bahkan menulis satu risalah khusus yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, berjudul Kitab Al-Furusiyah, kitab orang-orang yang hebat di dalam mengendarai kuda. Salah satu sahabat yang dijuluki sebagai Farisun Nabi, seorang pengendara kuda yang paling hebat, sahabat bernama Qatadah Al-Ansari. Nabi mengatakan, khairu fursanina Abu Qatadah Al-Ansari. Sebaik-baiknya penunggang kuda adalah Abu Qatadah Al-Ansari. Disunahkan kita semua bisa menguasai ini, bisa berenang, memanah, dan juga mengendarai kendaraan. Terakhir saya tutup, hikmah daripada 3 cabang olahraga ini, itu yang pertama adalah memanah melatih konsentrasi, fokus. Ya, diajarkan kita latihan memanah untuk mengolahragakan akal kita, sehingga menjadi orang yang fokus, orang yang selalu khusyuk. Jadi punya relevansi antara konsentrasi dengan sholat nanti. Karena sholat itu dibutuhkan yang namanya khusyuk. Khusyuk itu artinya konsentrasi di dunia olahraga. Di dunia sholat namanya khusyuk. Ya. Kita zaman sekarang bergeser, khusyuknya di handphone. Tuh. Wah, kalau handphone tuh khusyuk kita panggil 10 kali gak bisa nyaut. Kenapa? Sudah khusyuk. Kenapa itu gak dialihkan ke sholat? Karena kita belum melatih. Kita tidak latihan. Kenapa handphone bisa khusyuk? Karena kita suka, kita senang. Coba kalau sholat kita jadikan seperti itu, senang untuk sholat, lama-lama bisa khusyuk. Salah satu metodenya adalah melatih konsentrasi lewat panah. Kemudian berenang itu melatih kekuatan fisik. Ya, ada dulu namanya tolut. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala telah memilih engkau wahai Tolut, dan juga telah melebihkan kepadamu bastatan, keluasan, kehebatan di dalam ilmu dan juga fisik. Dalam tafsir Baghawi disebutkan diberikan 3, al-quwah wad-din, kemudian al-quwah al-ilm, ya, kekuatan agama dan ilmu. Itu diberikan kepada Tolut. Dengan apa beliau? Beliau fisiknya kekar. Beliau orang yang rajin olahraga. Beliau orang yang rajin berpikir, mengkaji ilmu, belajar ilmu. Jadi sehat secara akal dan sehat secara jasmani dan sehat secara ruhani. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ketangkasan di dalam mengendarai kendaraan, yaitu rukubal khail. Itu menjadikan kita orang yang tangkas, yang punya kreativitas, yang mampu bisa memadukan antara kecerdasan akal, kecerdasan hati, kecerdasan ruh, dan kecerdasan dan kesehatan fisik. Itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad seluruhnya ini adalah sempurna. Makanya disebut al-insanul kamil. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang belum jawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha al-witr yuhibbul witra. Saya ulangi lagi yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin, al-ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina
وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kami, abai al-habaib al-ajilla Habib Saleh bin Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Taufik As-Segaf, sesepuh kami yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kemudian hadir bersama kita Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau termasuk saudara sepupu dengan saya. Kakeknya beliau Al-Habib Salim bin Jindan, dari ibunya itu saudara kakek saya Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan. Dan sejak tadi telah menyampaikan nasihat-nasihatnya yang mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barakah, dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi dihadiri dan disampaikan nasihat oleh Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, bagaimana Nabi SAW mengajarkan riyadhiyat. Daripada olahraga, diajarkan akhlak, diajarkan segala-galanya oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa mendapatkan keberkahan serta mendapatkan ilmu yang barakah dari beliau-beliau insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada sahibul majlis al-khair wal barakah, beliau saudara saya Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sejak dulu teman dari Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi sampai ke Haribat Tarim Hadramut bersama-sama. Perpisahan kita, saya pulang masuk ke negara Banyuwangi, beliau masuk ke negara Ternate. Tapi alhamdulillah, masya Allah, di mana-mana khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Di mana saja diletakkan, selagi itu bermanfaat, itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Habib Bagir insya Allah. Dan di sini juga ada TPQ, masya Allah, Al-Quran, pelajaran Al-Quran, majelis luar biasa masya Allah. Dari tempat ke tempat beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua yang dilakukan oleh Habib Muhammad Al-Bagir, Habib Zaki Al-Idrus, Habib Abdurrahman, semuanya ini adalah merupakan kebanggaan baginda Nabi SAW. Kerjaan beliau-beliau ini adalah kerjaan yang sangat dibanggakan oleh baginda Nabi SAW. Tidak lupa kepada orang tua kita, Bapak Wali Kota, Bapak Taufik Sulaiman, Tauhid Sulaiman. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin, hingga bisa mengayomi masyarakat Ternate ini dengan baik insyaallah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah,
Sebetulnya sudah cukup, tadi sudah disampaikan Habib Zaki, sudah disampaikan oleh Habib Abdurrahman. Masya Allah, semuanya ilmu sangat luar biasa. Saya hanya menyampaikan sepatah dua patah kata, semoga dijadikan ilmu yang barokah insya Allah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Acara maulid baginda Nabi SAW ini bukan hanya sekedar acara puji-pujian saja. Acara maulid bukan hanya sekedar gosidah-gosidah saja. Namun acara maulid Nabi Muhammad ini terdiri daripada dua. Yang pertama, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Dan yang kedua, tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Yang pertama, bagi orang yang masih belum mengenal bagaimana sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk supaya membangkitkan gairah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diadakan dengan adanya acara maulid ini supaya setruman itu akan bangkit. Karena setiap orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya tidak ada sesuatu yang pantas di dalam hatinya untuk diletakkan kecuali cintanya dia kepada Nabi Muhammad. Hanya saja mungkin tidak mengetahui bagaimana sejarah-sejarah Nabi Muhammad dengan sempurna. Namun dengan adanya acara maulid seperti ini, tashwiqan lis-sami'in, merasakan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Sehingga jika ada perasaan rindu kepada Nabi Muhammad, di situ tertanam kecintaan yang sangat mendalam kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Dan menyenangkan bagi orang yang memang sudah mempunyai ta'alluq, mempunyai kekuatan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin bangkit, semakin lama semakin cinta. Karena kalau orang sudah cinta, tidak ada istilah bosan. Di mana-mana maulid pun juga semakin semangat. Di mana-mana ketika diadakan acara maulid mengenang daripada sejarah baginda Nabi Muhammad, akan lebih senang kepada Nabi Muhammad sekalipun itu diulang-ulang. Sejarah itu diulang-ulang, maulid Tiba, maulid Simtud Durar, maulid Syaraful Anam, atau maulid Syarabut Tahur, atau maulid Diyaul Lami, yang intinya semua membuka sejarah baginda Nabi SAW yang kita tidak ada rasa bosan-bosannya sama sekali bagi orang yang minal muta'alliqina bihadan nuril mubin, muta'alliq dengan Nabi SAW. Kita Pak, kalau punya anak, kemudian anak kita mondok, kemudian ada satu orang datang kepada kita, Masya Allah, anak bapak ini luar biasa, prestasi di pondok bagus, nilainya 9, nilainya 100, nilainya bagus sekali nilainya. Anak bapak ini bagus. Kita yang sudah mempunyai ikatan kepada anak kita, otomatis kita yang mempunyai cinta kepada anak kita, semakin diulang itu kabar-kabar seperti itu, semakin cinta kita kepada anak kita. Datang lagi orang memberikan kabar, Masya Allah, anaknya rapi, anaknya bapak ini disiplin, anaknya bapak ini luar biasa. Semakin cinta, tidak ada istilah bosan ketika menceritakan sesuatu orang yang dicintainya. Begitu juga kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada istilah bosan cinta kita. Sekalipun cerita berkali-kali kita ulang berkaitan dengan cerita baginda Nabi SAW, tidak ada istilah daripada bosan, itu tidak ada. Lihat itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Manam dahillan Nabi." Kami tidak memuji kecuali untuk Nabi. Kami tidak memuji kecuali kepada Rasulullah.
Kenapa? Karena cintanya yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kamar kemanten dengan buah-buahannya, dengan megahnya kamar kemanten tersebut, kemudian harumnya, dengan wangi-wangiannya kamar kemanten, lemarinya bagus, tempat tidurnya mewah, rapi, luar biasa kamar kemanten tersebut. Kalau seseorang disuruh masuk ke situ tetapi tidak ada kekasihnya, bagaimana? Nggak akan mau dia masuk ke dalam kamar kemanten. Suami akan masuk ke dalam kamar, sekalipun kamarnya mewah, sekalipun kamarnya bagus, sekalipun kamarnya harum, sekalipun kamarnya luar biasa, masuk tapi nggak ada istri, buat apa? Atau istri masuk ke dalam kamar kemanten tapi nggak ada suami, buat apa? Begitu juga mereka para aulia wassalihin dan mereka yang mempunyai al-muta'alliqina bihadan nuril mubin, masuk ke dalam surga bukan karena kenikmatan surga, bukan karena megahnya surga, bukan karena kehebatannya surga, tetapi mereka ingin masuk surga karena ingin melihat kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di dalam surga yang kenikmatannya sangat luar biasa, bidadari sangat luar biasa, makanan-makanan yang mewah, buah-buahan, berbagai macam buah-buahan yang ada, istana-istana di dalam surga yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, saya nggak tertarik kepada semua itu, kata Habib Ali Al-Habsyi. Demi Allah saya tidak tertarik. Saya mau masuk surga karena di dalam surga ada Nabi Muhammad. Kalau seandainya di dalam surga tidak ada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ada di luar surga, saya nggak mau masuk surga karena saya ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad. Paling nikmatnya, paling lezatnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu adalah ketika kita kumpul bersama Nabi Muhammad. Karena juga dikatakan di dalam Maulid, wa huwa arusal khafiqaini. Nabi Muhammad itu adalah kemanten di dunia dan kemanten di akhirat. Arusal khafiqaini. Apa arusal khafiqain? Kemanten ada di dunia dan kemanten ada di akhirat. Siapapun para aulia, siapapun mereka para salihin, siapapun pencinta Nabi Muhammad tidak ingin berpisah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena kenikmatan yang sangat dirasakan oleh mereka ketika bisa kumpul bersama Nabi Muhammad. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib, beliau selalu berdoa, hajatan fin nafsi ya Rabb, hajatan fin nafsi ya Rabb, faqdiha ya khaira qadi. Ya Allah, hajatku ya Allah, kabulkan hajatku ya Allah. Kira-kira apa hajatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Apa yang diinginkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad? Mobil, rumah, istana, dunia? Tidak. Yang diinginkan sebagai hajatnya beliau, wa ma hajatuhum illa al-istima' bin Nabi Muhammad. Tidak ada hajat mereka para aulia wassalihin yang paling unggul, yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling lezat, yang paling nikmat kecuali kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Gak ada, saudara. Luar biasa nikmat kumpul bersama Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad lebih unggul daripada surga? Surga diciptakan, diambil dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad? Surga itu diciptakan oleh Allah, surga dibuat oleh Allah, diambilkan dari bagian cahaya Nabi Muhammad. Mana lebih unggul, surga atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lebih unggul daripada surga. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana
sahabat Bilal bin Rabah ketika beliau ditinggal wafat oleh baginda Nabi Muhammad. Beliau dalam keadaan bingung. Biasa kumpul bersama Nabi Muhammad, muadzin Nabi Muhammad yang selalu adzan di zaman Nabi Muhammad, tidak tahan hidup tanpa Nabi Muhammad. Sehingga setelah wafat Nabi SAW di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya mohon izin wahai Sayyidina Abu Bakar, saya akan tinggalkan kota Madinah. Saya akan hijrah ke Syam. Mohon izinkan saya wahai Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangan wahai Bilal, kita semua masih butuh kamu. Jangan tinggalkan kota Madinah. Kita sudah ditinggal oleh Rasulullah. Kita harus bersatu. Kamu jangan tinggalkan saya wahai Bilal. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq melarang sahabat Bilal untuk keluar dari kota Madinah. Sayyidina Bilal mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau ini melarang apa karena kamu yang memerdekakan saya daripada Umayyah bin Khalaf? Pada saat Sayyidina Bilal bin Rabah menjadi budak, itu menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Dan tidak ada yang memerdekakan Bilal bin Rabah kecuali adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari Umayyah bin Khalaf. Pada saat itu diadab oleh Umayyah bin Khalaf. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanya oleh sahabat Bilal, wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu melarang saya keluar dari Madinah ini apa karena kamu yang memerdekakan saya daripada Umayyah bin Khalaf sehingga kamu melarang saya? Apakah kamu yang memerdekakan saya karena diri kamu atau karena Allah? Kalau memang kamu melarang saya keluar dari kota Madinah dan kamu memerdekakan saya itu karena kamu bukan karena Allah, saya akan duduk ada di sini di Madinah karena kamu wahai Sayyidina Abu Bakar, karena kamu yang memerdekakan saya. Tapi kalau kamu memerdekakan saya semata-mata karena Allah, saya tidak mampu hidup di kota Madinah tanpa Rasulullah. Saya nggak mampu hidup di kota Madinah tanpa adanya Nabi Muhammad. Mohon maaf wahai Bilal, mohon maaf wahai Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya sahabat Bilal pergi meninggalkan kota Madinah menuju ke negeri Syam. Dan pada saat itu beliau Sayyidina Bilal 1 tahun ada di sana, berpisah bersama sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari sahabat Bilal mimpi bertemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma hadzal jafa ya Bilal, kerenggangan apa ini saat ini kamu dengan aku wahai Bilal? Bukankah dulu kamu wahai Bilal muadzinku, kamu dekat denganku, di mana aku berada kamu bersama-sama aku. Saat ini kau tinggalkan aku, kau tinggalkan kota Madinah, kerenggangan apa antara kamu dengan saya ini wahai Bilal? Kata Nabi Muhammad. Bangun tidur nangis sahabat Bilal, bingung sahabat Bilal. Akhirnya berangkat, memaksakan dirinya harus berangkat ke kota Madinah untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai ke kota Madinah, beliau bersimpuh di hadapan makam Nabi Muhammad. Beliau menangis kepada Nabi Muhammad karena beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tinggalkan kota Madinah bukan berarti saya pisah denganmu ya Rasulullah. Saya tidak tahan pisah denganmu wahai Rasulullah. Menangis sahabat Bilal. Terdengar datangnya sahabat Bilal oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Didatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh sahabat Bilal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi sahabat Bilal sambil mengatakan, alhamdulillah kamu datang kembali wahai Bilal. Wahai Bilal, saya senang kedatangan kamu. Saya minta tolong wahai Bilal, kami rindu Rasulullah.
Kami rindu baginda Nabi Muhammad. Cobalah kamu adzan seperti kamu adzan di zaman Nabi Muhammad. Adzin kama tu'adzin fi zamani Rasulillah. Sahabat Bilal menangis. Mohon maaf wahai Sayyidina Abu Bakar, saya tidak mau adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Saya tidak tahan. Jika saya adzan, saya tidak tahan dengan nama Muhammadun Rasulullah. Minta maaf wahai Sayyidina Abu Bakar. Menolak Sayyidina Bilal bin Rabah ketika jalan lagi bertemu dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dipeluk oleh Sayyidina Umar, dicium oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka itu para sahabat satu sama lain, ba'dhumul ba'd, mereka satu sama lain saling mencintai, saling menghargai, sangat luar biasa. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, saya minta satu, tolong jangan ditolak wahai sahabat Bilal. Adzin kama tu'adzin fi zamani Rasulillah. Adzanlah kamu seperti kamu adzan di zaman Nabi Muhammad. Sahabat Bilal menangis sambil menolak permintaan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, mohon maaf wahai sahabat Umar, saya tidak bisa adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian berjalan lagi sahabat Bilal bertemu dengan kedua kecintaan baginda Nabi Muhammad, kedua cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian dipeluk oleh sahabat Bilal, dicium Sayyidina Hasan, dicium Sayyidina Husain, dipeluk, merasakan rindu kepada Nabi Muhammad. Sahabat Bilal ditegur oleh kedua anak ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pada saat itu. Beliau mengatakan, wahai Bilal, kamu mau menyenangkan saya? Kamu mau menyenangkan kami, Hasan dan Husain? Sahabat Bilal mengatakan, iya. Apa yang kamu minta akan saya berikan, wahai ibna Rasulullah, wahai cucu Rasulullah. Apa kata sahabat Bilal, apa kata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Wahai Bilal, saya minta kamu adzan seperti kamu adzan di zaman kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Bilal tidak bisa menolak. Bilal tidak bisa menolak permintaan kedua cucu Nabi Muhammad ini. Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, wahai sahabat Hasan, wahai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, demi Allah, tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta saya adzan dan saya menolaknya. Sayyidina Umar bin Khattab meminta saya adzan seperti di zaman Nabi Muhammad, saya menolaknya. Dan sekarang kamu berdua meminta saya adzan dan saya tidak berani untuk menolak permintaan kamu berdua. Karena saya khawatir ketika saya tolak permintaan kamu berdua, nanti kelak di hari kiamat, bagaimana ketika saya minta kepada Nabi Muhammad ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik sahabat Bilal ke atas menara. Pada saat itu tidak ada mikrofon. Naik ke atas menara, beliau adzan sahabat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk pasar mendengar adzan Bilal. Mereka keluar dari pasarnya, ditutup tokonya, ditutup pasarnya. Mereka semua mendekat Masjid Nabawi. Mereka mendekat, mereka seraya mengatakan, ahayun Rasulullah. Apakah hidup kembali Rasulullah? Atau ba'athu Rasulullah? Apakah dibangkitkan kembali Rasulullah? Ini suara seperti suara di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka mendekat, sahabat Bilal meneruskan adzannya. Mereka kumpul semua ada di dalam masjid. Tatkala Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, muhasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, serentak semua yang ada di masjid mereka menangis, rindu kepada Nabi Muhammad. Tashwiqan lis-sami'in, rindu kepada Nabi Muhammad.
Tidak pernah pada saat itu ramai dengan tangisan yang deras ada di kota Madinah seperti tangisan saat ketika Sayyidina Bilal bin Rabah beliau adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Menangis semua mereka. Mereka satu sama lain saling berpelukan. Mereka merindukan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cintanya mereka kepada Nabi Muhammad? Sampai-sampai pada akhir hayatnya Bilal bin Rabah, pada saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, sahabat Bilal sudah tidak bisa berucap apa-apa. Istrinya menangis. Istri sahabat Bilal menangis. Ya wailatah, ya wailatah, kata istrinya, celaka kami akan ditinggal oleh Bilal. Apa kata Bilal? Dia yang asalnya tidak bisa berbicara, ternyata pada saat itu beliau menjawab dengan mengatakan, ya farhata, wahai istriku, jangan kau katakan ya wailata, jangan kau katakan ya celaka kami, tapi katakanlah ya farhata ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Katakan, sungguh senangnya saya karena besok saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang telah mendahului kami. Begitu cintanya mereka kepada baginda Nabi SAW. Karena mereka tahu bagaimana kadar kumpul bersama Nabi Muhammad. Sementara kita, wahai saudara, kita ini pernah dirindukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah merasakan rindu kepada kita. Nabi Muhammad pernah menjerit karena rindunya Nabi Muhammad kepada kita. Sekalipun Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan kita, sekalipun kita tidak duduk bersama Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad pernah merasakan rindu kepada kita. Ketika ziarah ke pemakaman Baqi', Nabi SAW, beliau tiba-tiba menjerit pada saat itu bersama para sahabatnya. Seraya mengatakan, wa syauqah li ikhwani, ya Allah, rindunya saya dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, qalu alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kau rindu kepada saudara-saudaramu, kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Qalu wa man ikhwanuka ya Rasulullah. Kalau begitu kami bukan dianggap saudaramu, maka siapa yang menjadi saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudaraku adalah orang yang hidup bukan di zamanku. Mereka tidak kumpul bersamaku, mereka tidak duduk bersamaku, mereka tidak bisa melihat aku, tetapi mereka tidak melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Kita tidak duduk di zaman Nabi Muhammad, kita tidak bertemu di zaman Nabi Muhammad, kita tidak bisa bertatap muka bersama Nabi Muhammad pada saat itu seperti sahabat-sahabat yang lain, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita dianggap menjadi saudara Nabi Muhammad. Ini kenikmatan, saudara, kenikmatan yang besar di atas kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita dirindukan oleh Nabi Muhammad, 1445 tahun Nabi Muhammad merasakan rindu kepada kita. Kita kembalikan kepada diri kita, apa yang akan kita berikan kepada Nabi Muhammad? Apa yang akan kita sodorkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad bangga? Apa yang akan kita tunjukkan di hadapan Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bangga kepada kita? Karena itu mari, mau menyenangkan Nabi Muhammad, mau bahagiakan Nabi Muhammad, hidupkan syiar Islam. Ajak anak-anak kita, ngajikan anak-anak kita. Di sini alhamdulillah ada TPQ. Alhamdulillah banyak ustadz, banyak habaib di sini, masya Allah. Ada pondok pesantren Al Khairat, ada Al Khair wal Barakah, ada didikan daripada Habib Zaki, ada Idrus. Kita masukkan anak kita kepada beliau-beliau, sambungkan anak kita kepada beliau agar supaya Nabi Muhammad bangga kepada kita. Ini salah satunya, karena ini adalah amanat.
Lebih-lebih kita betul-betul ingin membanggakan Nabi Muhammad, kita berpegang teguh atas amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa Al-Qur'an. Para salaf kita, Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, walzam kitaballah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Berpegang teguhlah kamu dengan kitab Al-Qur'an. Yang kedua, ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mengikuti apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita melalui daripada leluhur-leluhur kita, melalui daripada ulama-ulama kita, melalui daripada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Al-Quran ini adalah amanat, saudara. Al-Quran ini adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Kalau kita bertemu dengan ulama, kita bertemu dengan Habib Umar bin Hafidh, kita bertemu dengan Habib Salim Asy-Syatiri, kita bertemu dengan leluhur-leluhur kita, kita bisa memandang orang-orang tua kita, kita bisa bertemu dengan para aslafun salihun, kita mungkin bisa bertemu dengan orang-orang tua kita yang mereka bersambung pernah melihat abahnya, abahnya melihat abahnya, sampai kepada Habib Hashim Albar, sampai kepada ulama-ulama kita yang ada di sini, sampai ke Hadramaut, sampai kepada Habib Abdullah Al-Haddad, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kebanggaan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita dianggap menjadi saudara Nabi, menjadi luar biasa. Apalagi kalau sampai kita bisa bertemu dengan Nabi, kenikmatan yang sangat luar biasa. Di atas itu bagaimana ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa itu merengek-rengek kepingin bertemu dengan Allah. Tidak diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Minta kepada Allah, "Ya Rabb, arini anzur ilaik." Ya Allah, tunjukkan aku ingin melihat engkau ya Allah. Tidak diizinkan. Ya Musa, innaka lan tarani. Kamu nggak akan mungkin melihat saya di dunia nanti, di akhirat. Nabi Allah Musa hanya bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bertemu dengan Allah tidak mungkin. Yang bisa bertemu dengan Allah itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Allah bi ruhihi wa jasadih, dengan ruhnya dan jasadnya. Bukan hanya sekedar komunikasi dengan Allah, tetapi bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Man kana yarju liqa Allah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyukrim ahlallah, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah yang ada di dunia. Para sahabat heran, bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, alillahi ahlun fid dunya?" Apakah Allah ada keluarga di dunia? Bukankah di Al-Quran sudah dijelaskan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad," tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Apa ada keluarga Allah di dunia, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Na'am, ada." Siapa mereka ya Rasulullah? "Man hum ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Hum ahlul Qur'an, hum alladzina yatluna al-Qur'an." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Faman akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah. Siapa yang memerhatikan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, memuliakan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman ahanahum, siapa yang meremehkan mereka, menyepelekan mereka, faqad ahanallah wa adkhalahu Allahu an-nar wa bi'sal qarar wal iyad billah. Dan barang siapa yang menyepelekan mereka akan disepelekan oleh Allah, akan dihina oleh Allah, dan akan dimasukkan ke tempat sejelek-jelek tempat, yaitu neraka jahannam wal iyad billah. Al-Quran ini, Pak, amanat yang diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz kepada
Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz menurunkan amanat itu kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail menurunkan amanat itu kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil menurunkan amanat itu kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menurunkan amanat itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dari Lauhul Mahfuz turun sampai kepada malaikat Mikail, turun sampai kepada malaikat Israfil, turun kepada malaikat Jibril, dan turun kepada baginda Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad turun kepada kita sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menuntut dan akan bertanya kepada Lauhul Mahfuz. Karena semua kenikmatan, semua amanat yang diberikan oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban satu persatu. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, akan ditanya satu persatu. Tentang amanat pun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada Lauhul Mahfuz, "Ya Lauhul Mahfuz, ma sana'ta bi amanatil lati auda'tuha ilaik?" Wahai Lauhul Mahfuz, apa yang sudah kamu lakukan tentang amanatku Al-Quran yang aku titipkan kepadamu? Lauhul Mahfuz menjawab, "Ya Rabb, qad wakkaltuha wa sallamtuha ila Mikail." Aku sudah pasrahkan amanat itu kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail pun juga kelak di hari kiamat ditanya oleh Allah, "Ya Mikail, ma sana'ta bi amanatil lati auda'tuha ilaik?" Apa yang sudah kamu lakukan tentang amanatku Al-Quran yang aku titipkan kepadamu? Mikail menjawab, "Ya Rabb, qad wakkaltuha wa sallamtuha ila Israfil." Wa Israfil pun juga ditanya demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Israfil menjawab, "Ya Rabb, qad wakkaltuha wa sallamtuha ila Jibril." Jibril pun juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, ma sana'ta bi amanatil lati auda'tuha ilaik?" Apa yang sudah kamu lakukan tentang amanatku Al-Quran yang aku titipkan kepadamu? Jibril menjawab, "Ya Rabb, qad ballaghtuha ila habibika Muhammad." Aku sudah sampaikan satu ayat demi satu ayat kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidan, kalau begitu kata Allah, hatu habibi Muhammadan birrifiq. Kamu panggil kekasihku Nabi Muhammad dengan lemah lembut. Dipanggil Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ditanya, "Ya Habibi Muhammad, hal balaghaka Jibril an amanati?" Apakah benar malaikat Jibril telah menyampaikan kepadamu tentang amanatku Al-Quran? Nabi Muhammad menjawab, "Na'am ya Rabb." "Idzan ma sana'ta bi amanatil lati auda'tuha ilaik?" Kalau begitu, apa yang sudah kamu lakukan tentang amanatku Al-Quran yang aku titipkan kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, "Ya Rabb, qad allamtuha ila ummati." Aku sudah ajarkan satu ayat demi satu ayat kepada umatku. Aku sudah sampaikan kepada umatku. Aku sudah ajarkan kepada umatku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, "Panggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatu ummat Habibi Muhammad." Panggil umat kekasihku Muhammad. Aku ingin bertanya tentang amanat Al-Quran yang aku titipkan kepada mereka. Nabi Muhammad pada saat itu mengatakan, "Ya Rabb, inna ummati qaumun du'afa, hum la yaqdirun ayyaju ila hadratik." Mereka menghadap kepadamu saja nggak bisa ya Allah. Mereka nggak mampu menghadap kepadamu. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaanmu tentang amanat Al-Quran ya Rabb? Terus Nabi Muhammad bersimpuh di hadapan Allah. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, "Irfa' rasak ya Muhammad. Irfa' rasak wasal tu'ta washfa' tushaffa." Angkat kepalamu, sekarang hari kebahagiaan buatmu. Al-yaum yaumul jaza. Hari ini adalah hari pembalasan. Cukup kamu di dunia susah, cukup kamu di dunia sulit. Sekarang hari kebahagiaan untukmu wahai Muhammad. Apa saja yang kamu minta akan aku berikan kepadamu wahai Muhammad. Apa kata
Rasulullah, ya Rabb, la nas'aluk bihaqqil Hasan wal Husain wala bi Fatimah binti walakin ummati ya Rabb. Akan tetapi umatku ya Allah, aku tidak hanya minta hanya untuk putriku Fatimah saja. Aku tidak minta hanya untuk kedua keturunanku saja, Hasan dan Husain. Tetapi yang aku pikirkan ya Allah, aku khawatirkan ya Allah, umatku ya Allah, mereka tidak mampu menghadap kepadamu ya Allah. Kemudian Rasulullah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Nabi Allah Adam. Bertemu dengan Nabi Allah Adam, fa'adinallahu li habibi Muhammad, diizinkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Nabi Adam. Setelah bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, kamu ayahnya manusia semua. Wa ana nabiyuhum, dan aku nabinya mereka. Wahai Adam, sekarang anak keturunanmu dalam keadaan bahaya. Allah akan meminta pertanggungjawaban Al-Quran kepada anak cucumu, wahai Adam. Yang saya yakin mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Menghadap saja kepada Allah mereka tidak mampu. Bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah? Kata Nabi Adam, apa yang harus saya perbuat, wahai Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, khud nisfa dhunuba ummati lak wa ana nisfuha. Wahai Adam, kamu ambil setengah dosa-dosa umatku untukmu, dan aku yang menanggung setengahnya. Angkat tangan Nabi Allah Adam. Wahai Muhammad, aku sendiri masih memikirkan diriku sendiri. Inni masyghulun binafsi. Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Untuk diriku sendiri masih aku pikirkan. Bagaimana dengan aku mengemban daripada dosa-dosa anak cucuku? Akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali meminta kepada Allah. Aku tidak hanya minta untuk Fatimah saja, aku tidak hanya minta untuk Hasan dan Husain saja, tetapi umat-umatku ya Allah, mereka adalah kaum yang sangat lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, irfa' rasak, apa yang kamu minta sekarang? Ya Rabb, saya meminta semua umatku masuk ke dalam surga tanpa dengan adanya hisab. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepertiga daripada umatnya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud kedua kali demikian, sujud sampai ketiga kali, sampai neraka pun tidak diinginkan satu umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Hadirin, ini adalah amanat yang tidak sembarangan. Apakah semua kita akan bebankan kepada Nabi Muhammad? Cintanya Nabi Muhammad luar biasa kepada kita. Sampai kapan kita lalai? Sampai kapan kita lupa? Sampai kapan kita sembarangan dengan syariat Nabi Muhammad? Sampai kapan kita berbuat sewena-wena dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu mari melalui majelis Maulid ini kita bangkit, kita sadar, kita buka hati kita yang dalam, lubuk hati kita yang dalam, kita sambung hati kita dengan Nabi Muhammad. Kita sambung untuk supaya bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah berkat maulid ini semua diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan semangat di dalam ibadah, semangat dalam taat, semangat dalam ketakwaan, semangat dalam menjalankan amanat-amanat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ja'alnallahu wa iyyakum min ahlil Quran. Kita semua dijadikan min ahlil Quran, mimman yatlul Quran. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keluarga Allah yang ada di dunia, termasuk keluarga Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Bukan hanya kita sekedar kita cinta kepada Allah, tapi Allah cinta kepada kita. Bukan sekedar kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, tapi bagaimana Nabi Muhammad cinta kepada kita. Bagaimana nama-nama kita semua ada di dalam hati Nabi Muhammad, sehingga kita kelak di hari kiamat kita akan disebut oleh Nabi Muhammad, dipanggil oleh Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad, di bawah barisan Nabi Muhammad.
Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menampakkan wajah Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad berseri-seri, melihat Nabi Muhammad bahagia kepada kita, sehingga kita masuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ya Rabb kau haramkan kami untuk tidak memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan sampai kau haramkan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah rezeki kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjalankan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asad. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dijadikan ilmu yang barakah, dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله فتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار عظيم. أما بعد، فالمكرم والمحترم سيد العام الحبيب صالح bin Hamid bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar, ini saya punya ami, kakaknya bapak saya, ya, di Magamil Ab, menduduki kedudukan ayah saya. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, gobulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Bapak Wali Kota, Bapak Sulaiman Tauhid Sulaiman, semoga beliau panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dapat mengayomi masyarakat, melaksanakan tugasnya, amin ya rabbal alamin. Orang tua kami Habib Alwi bin Muhdar Al-Bar, Habib Alwi bin Syekh Al-Bar, wal habaibna yang tidak bisa saya sebutkan, wabil khusus ya para asatiz, para habaib. Ini udah alim ulama keturunan Rasulullah, udah double lah. Habib Abdul Rahman bin Kamil Segaf, Habib Abu Zaki bin Abdul Rahman Al-Idrus, wal Habib Saleh bin Umar bin Saleh, sahabat dari kecil, masih bercanda, masih main keleci sampai sekarang. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau sehat afiat. Tidak hanya kesempatan ini, insya Allah lagi ditemati. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saya terima kasih kepada ya mama, yes mama, power mama. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ini kalau nggak ada ibu-ibu nggak bisa maulid pulang, nggak ada makan-makan. Semoga dibalas sama Allah, dibarakahi, jadi perempuan yang solehah, anak-anaknya solehah, ibunya solehah, dan semua ini juga laki-laki yang soleh. Amin ya rabbal. Saya tidak panjang lebar, saya hanya ucapkan terima kasih. Hanya Allah yang bisa balas. Fajazakallahu khairan jaza. Allah yang balas dengan sebaik-baik balasan. Rabbi wajma'na wa ahbabana fi darikal firdaus. Ajaba mudai. Tadi Habib Saleh bilang, hajat para ulama, hajat para wali hanya ingin kumpul sama Nabi di surga Firdaus. Amin ya rabbal. Apalagi sama nabinya, sama Rasulullah Habibullah wa Khalilullah wa Safiyuh. Ya, insyaallah dengan berkah maulid ini kita dapat taufik hidayah, kecocokan, gampang sholat, gampang ibadah, gampang semuanya urusan dunia gampang. Umur dunia bil maisarah, umur akhirah bil maghfirah. Urusan dunia gampang, urusan akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi insyaallah dengan keluar dari majlis ini semua hajat-hajat digobol, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang berpartisipasi, ya, khususnya Syarifah Muzna binti Ahmad Al-Haddad,
yang sedang sakit, semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Semua yang nyumbang dari Bapak Wali Kota, dari keluarga yang lain, semoga Allah balas berlipat ganda. Dunianya barokah, akhiratnya dimudahkan oleh Allah SWT. Anak-anak jadikan anak yang soleh, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari, misalnya saya sampaikan, ya, omong tidak habis-habis. Sedikit lagi azan, kita mau menikmati, ada tampilan anak-anak, ya. Kita tutup majlis ini di malam hari ini, siang hari ini dengan talqin zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatul haq alaina hya wa alaihi namut wa alaihi nubat insyaallah ta'ala minal aminin. Fatihah zain faqih al-mukallam Muhammad bin Ali Bali misada ali ba'lu inma kanu thumma al-Fatimah fakhr wujud Syekh Abu Bakar bin Salim wa Abu Abdul bin Salim wa Huzan Hamid Umar Mahdar bin Syekh Salim wa Syekh Umar bin Isa Barak wa Qutb al-Fasih Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Mubarak Ali bin Hasan Ahmad Hasan jami' ahli la ilaha illallah wa ila hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbibna ila habibik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbibna ila habibik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbibna ila habibik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وارزقنا متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسن إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Amin. Saya ucapkan sekali lagi minta maaf kalau kurang dalam penerimaannya, ya, tempatnya, jamuannya ada kekurangan. Minta maaf sedalam-dalamnya. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.